Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit, kita doakan insyaallah damang bisa bihara biharina. Allahumma rabban nasi azbil basa ishbiyan tasyabi. La shifa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Allahumma stajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu, nafa'na bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal bisyurutil mu'tabarah fil qudwah. Syarat-syarat yang mesti ada, yang wajib fil qudwati, di dalam berqudwah. Qudwah itu artinya bermakmum. Jadi syarat-syarat bermakmum, syarat-syarat menjadi makmum. Syurutul qudwati, syarat-syarat bermakmum, ahada asyara, jumlahnya ada 11. Kita baca matannya dulu, Pak. Allah ya'lama, tidak menyangka, tidak
mengetahui butlana batal salatu imamihi, salat imamnya, bihadasin dengan sebab hadas, au ghairihi atau selain hadas. Wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini wujuba wajib qadaiha, qadanya salat alaihi atas imam. Wa alla yakuna, dan tidak bermakmum makmuman sedang, dan tidak sedang bermakmum, begitu ya. Wa alla yakuna makmuman, sedang tidak bermakmum, nanti akan dibahas salahnya. Wala ummiyan, dan tidak juga sedang dia ummi. Ummi itu apa Pak? Ya bodoh, tidak bisa baca tulis, itu ummi. Nah, kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa Pak? Ummi ya. Akan lebih panjang nanti bahasanya kalau dilanjutkan. Ummiyan, ummi, baca tulis. Wa alla yataqaddama, tidak mendahului ala imamihi, terhadap imamnya, fil mauqifi, di tempat berdirinya imam. Syarat kedua, wa ayya'lama intiqalati imamihi, hendaknya mengetahui perpindahan atas imamnya. Wa yajtami'ah, hendaknya berkumpul di masjidin, di masjid, au bi salasati mi'atin, atau di 300 diroin, hasta takriban, kira-kira. Wa ayyan wiyal qudwata, hendaknya berniat qudwah, niat bermakmum, awil jamaati, atau berjamaah. Wa ayyatawafaqqa, wa ayyatawafaqqa, dan harus sesuai nadmu salatihima, rangkaian salat antara makmum dan imam. Wa alla yukhalifahu, tidak menyelesihinya, fi sunnatin fahisyatin, dalam sunnah fahisyah mukhalafah. Fahisyah mukhalafah itu ruksak, al mukhalafah berbeda. Wa ayyutabi'ahu, hendaknya mengikuti. Itu Pak, syarat-syarat kedua, jumlahnya 11, baru satu kemarin. Allah ya'lama butlana salata imamihi bihadasin au ghairihi, itu sudah selesai. Tidak menyangka dengan sangkaan yang kuat atas siapa? Atas imam, bahwasanya imam itu batal dengan sebab hadas atau selain hadas, sudah dibahas kemarin. Saniha, sekarang lanjutkan yang kedua, syarat-syarat yang mesti ada di dalam bermakmum, hukumnya wajib itu wajib nih. Alla ya'taqida ay al makmum, makmum hendaknya tidak meyakini wujuba qadaiha, wajib mengkodoknya sholat, atau wujuba wajib i'adatus sholati alaihi, wajib mengulangi sholat atas imam. Nah, jadi jangan meyakini bahwasanya imam ini akan mengulang lagi sholatnya, tidak boleh. Bermakmum kepada orang yang meyakini terhadap imam bahwasanya imam itu harus mengqadha sholat. Nah, jadi kita bermakmum kepada imam yang seyogianya imam tidak mengqadha sholatnya. Gitu. Jadi tidak boleh. Kalau enggak tahu gimana? Bahwasanya dia sedang mengqadha. Nah, nanti kita selesaikan dulu syarahnya Pak ya. Jadi kodoknya sebab apa? Nanti kita selesaikan biar lebih jelas lagi ya. Gitu. Jadi yang penting tidak meyakini terhadap imam bahwasanya imam itu tidak wajib untuk mengqadha salatnya gitu. Bagaimana kalau tidak tahu sugante wudu nate gitu Pak ya. Bukan dari air ada gitu Pak ya. Tapi dia kalah tayamum, kan itu wajib qadha. Kita sudah tidak tahu. Ya kalau kan di sini Allah ya tidak meyakini. Berarti kalau yakin berarti dia tahu, berarti desa upami apal nyakenging, upami teu apal mah ya wios terjantan masalah gitu ya. Nah itu qala As-Suwaifi, Imam As-Suwaifi berkata, al-muradu bil i'tiqadi huna, yang dimaksud dengan meyakini di sini adzannu dzannan ghaliban tuh, gitu Pak.
Jadi yang dimaksud dengan meyakini di sini adalah berprasangka dengan sangkaan yang kuat. Jadi kudu yakin makmum teh makmum imam itu yang kita bermakmum kepadanya dia tidak mengulang lagi nanti salatnya gitu. Donan goliban walaisal muradu bihi, bukan yang dimaksud dari meyakini di sini adalah mastalah al usuliyin, apa-apa yang diistilahkan menurut para ahli usul, wa huwa yaitu azazmul mutabiq lil waqi, gitu, ketetapan yang sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Ya menurut hakikat fikih gitu Pak. Kalau seyogianya dia harus mengkodok kemudian kita meyakini, tidak sah bermakmum berkudwah kepada orang yang kita yakin dia mengkodok sholat. Atau fala yasiha iqtida'uhu biman talzamul iyadah, tidak sah iqtida'uhu bermakmumnya biman talzamuhu, yang kepada siapa yang mewajibkan atasnya yang ada tuh mengulang sholat. Kamu tayammimin libarodin. Contoh nih, mutayamim orang yang bertayamum libarodin, karena apa Pak? Karena dingin gitu ya. Jadi seseorang yang sholat kemudian dia bertayamum cai ayah itu Pak, tapi nampak tiris gitu, kalahkan dia tayamum. Dia kan wajibnya ada tuh sholat Pak, mengkodok sholatnya gitu. Karena kenapa? Tidak termasuk elat gitu. Karena wajibnya tayamum itu satu kalau tidak ada air gitu. Dulu sudah dibahas pada bab tayamum, masih ingat Pak? Lupa lagi ya. Dulu sudah dibahas jelas. Atau mukimun, orang yang mukim, menetap gitu Pak. Tayammama fi mahalin yaglibu fihi wujudul, dia bertayamum gitu ya, yaglibu fihi wujudul ma, yang di tempat tersebut banyak apa? Banyak air. Itu maka wajib apa? Mengkodok. Karena kenapa? Kenapa? Dia bertayamum sedangkan air banyak gitu. Atau faqidut tahurain. Ya, hilang dua alat suci. Gitu Pak ya. Jadi kalau hilang dua alat suci, mau berwudu tidak ada air, kemudian mau bertayamum tidak ada debu, waktunya sholat, ya sholat saja tanpa berwudu, tanpa bertayamum, itu disebutnya faqidut tahurain, hilang dua alat suci. Tapi nanti tatkala mendapatkan salah satu di antaranya dua alat suci, maka wajib mengqadha. Tidak boleh bermakmum kepada orang seperti begitu. Bisa dipahami Pak? Li adamil i'tiqadi bi sholatihi, sebab ada itikad terhadap sholatnya. Itu Pak menjadi tidak bersamaan ini. Apa misalnya kita satu rombongan ini 4 orang berkurang. Iya. Jadi kondisi seperti itu, jadi nggak boleh jadi masing-masing sholatnya. Iya, karena dia harus mengulang harus masing-masing. Jadi nggak bisa berjamaah. Iya, tidak bisa berjamaah. Nah, artinya semuanya begitu kondisinya gitu. Oh, kondisinya. Artinya 4 orang dalam safar, ya, tidak ada air, tidak ini, kemudian menemukan mereka kodok sholatnya, bisa berjamaah nggak? Betul. Iya, berarti tidak boleh tidak boleh menjadi makmum karena sebab ini Pak. Memang mutlak semuanya memang kondisinya seperti begitu gitu Pak ya. Iya, satu rombongan, menemukan air tidak menemukan jadi bukan satu orang nih. Berempat lah anggapnya. Ya, berempat gitu. Dalam safar ini. Pas tiba ketemu air mau kodok sholatnya, betul. Kodok nih. Nah, dari 4 orang ini boleh nggak satu orang jadi imam atau masing-masing sholatnya? Ya, tidak sah tidak bermakmum kepada orang yang wajib mengulang sholatnya. Itu saja. Berarti kan posisinya dia wajib apa? Wajib kodok, masalahnya mah. Ya jika semuanya memang wajib kodok, karena semuanya nanti harus mengulang kembali juga. Iya. Itu nggak boleh. Ya tidak boleh, karena semuanya ya berarti masing-masing tinimbang nanti harus apa? Mengkodok lagi Ini saya safar sama ulama besar nih, Bandung kenal ini. Jadi kodok kita sama-sama kodok dan pesawat kan? Ya betul. Dari umroh nih. Ya kalau sama-sama kodok tidak menjadi masalah karena. Pertanyaannya itu. Ya kalau sama-sama kodok tidak menjadi masalah karena punya kewajiban yang
sama, tidak menjadi masalah. Iya, kalau pada hakikatnya dia memiliki kewajiban yang sama. Tidak boleh itu dia tidak memiliki kewajiban yang sama, tidak boleh. Kalau sama boleh kan? Ya, sama boleh, tidak menjadi masalah. Nah itu bisa dipahami Pak. Bisa. Itu karena kenapa? Tetap bagaimanapun juga kan di sini kan donan ghaliban ya, meyakini dengan apa keyakinan yang kuat. Gitu. Nah itu menjadi apa? Tidak sah bermakmum kepada imam yang meyakini dia wajib mengqadha sholat. Wasah al-iqtida'u bi ghairi, tapi tentu sah beriktida bermakmum bi ghairi kepada selain yang tadi disebutkan. Gitu. Contoh, kamustahadatin ghaira mutahayyirah. Seorang perempuan kemudian bermakmum kepada seorang perempuan yang mustahadah ghaira mutahayyirah, boleh Pak, gitu ya. Perempuan kan orang yang perempuan yang tidak wajib sholat itu karena haid dan karena nifas Pak ya. Nah, kalau bagaimana kalau istihadah? Istihadah itu darah keluar di luar waktu haid, itu namanya istihadah. Tetap wajib sholat Pak, gitu. Yang apa Pak? Yang istihadah wajib apa? Wajib sholat. Wajib boleh nggak dijima Pak? Ari tegeuleuh mah. Sholat wae boleh. Sholat wae boleh. Ya sholat wae boleh, gitu ya. Dijima juga boleh, gitu boleh. Nah, mustahadah berarti seorang perempuan yang mustahadah, ghairu mutahayyirah, yang tidak bingung. Nah, jadi boleh menjadi imam itu bermakmum kepada perempuan, ya tentu siapa yang menjadi makmumnya Pak? Perempuan. Ya, tidak laki-laki itu Pak ya, perempuan nanti akan dibahas. Gitu. Mustahadah ghairu mutahayyirah, tidak bingung. Arti tidak bingung di sini, iya teh darah haid atau darah istihadah gitu. Nah, berarti kan dia apa posisinya Pak? Bingung gitu. Kalau posisinya bingung, tidak bingung ya ini pasti kan dia yakin bahwa ini istihadah. Ini apa? Haid gitu. Sudah bisa membedakan antara istihadah dengan haid. Gitu itu Pak. Sah, tidak menjadi masalah. Wa mutayammimun wa mutayammamun la talzamu, ya ada. Boleh juga bermakmum kepada orang yang apa mutayammim, yang bertayamum boleh. Gitu. Contoh dia bersucinya kepada bersucinya dengan sebab apa? Dengan tayamum boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Karena kenapa? Karena sakit kan boleh dia menjadi imam. Kalau karena tidak ada air berarti dia bertayamum boleh, tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Iya, menjadi salah satu syarat bertayamum itu kalau tidak ada air. Kemudian dia menjadi imam, bersuci dari apa? Sholatnya itu karena tayamum boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Nah itu. Wa mutayammun la talzamu, ya ada. Yang tidak mewajibkan dia apa? Untuk mengulang sholat. Wa masih huffa, boleh bermakmum kepada orang yang tadi bersucinya dengan mengusap apa Pak? Khuf, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu ya. Wa muttaji, dan bermakmum kepada orang yang apa Pak? Muttaji. Gitu. Muttaji itu apa? Menyamping, boleh, tidak menyangigir. Gitu salatnya. Wa mustalqin, dan terlentang. Ya, walau mumian. Gitu. Wa sabiyin, boleh bermakmum kepada apa Pak? Sobi, bocah. Walau abdan, meskipun semuanya itu adalah seorang abid. Wa salasin, dan boleh juga bermakmum kepada orang yang salas. Salas itu apa Pak? Beser. Tidak menjadi masalah bermakmum kepada orang yang beser gitu. Yang penting mah tadi tidak meyakini dia apa hadas, atau dia tidak meyakini dia mengulang lagi sholatnya gitu. Mustajmir, dan apa? Istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu gitu, boleh, tidak menjadi masalah gitu ya. Amal mutahayyiratu, adapun yang mutahayyirah tadi itu mustahadah mutahayyirah, orang yang bingung gitu Pak, apakah dia ini darah istihadah ataupun darah haid, fala yasihu iktida'u ghairaha, maka tidak sah iktidak yang lainnya, walau mutahayyiratan biha, meskipun dia dalam kondisi mutahayyirah, binaan ala wujubil i'adati alaihi, karena sebab adanya wajib mengulang atas sholatnya gitu. Boleh.
kan dibolehkan kita bermakmum kepada orang yang terletak. Ya. Jadi kalaupun kita di sini misalkan ada yang diangkat imam begitu, tapi kondisinya dia tidak berdiri gitu misalkan, Ya. gitu ya. Kita boleh bermakmum tidak begitu seperti itu. Kita lihat yang tadi. Ya, gitu. betul. Ya boleh, tidak menjadi masalah. Cuma masalahnya gitu kan, Rasulullah pun juga tidak memaksakan diri menjadi imam tatkala dia sakit parna. Itu. Sehingga posisi sholat tetap ditegakkan. Sebagai badalnya siapa Pak? Abu Bakar. Kalaupun toh memang terjadi seorang imam dia harus terlentang dan berbaring, boleh, tidak menjadi masalah. Atau dia apa? Nah, di sini mumian dengan isyarat. Dia takbiratul ihramnya dengan isyarat atau ruku'u apanya dengan isyarat boleh. Oh, pamingartos makmumnya. Tidak menjadi masalah. Karena umumnya parodo. Karena Ada yang salah. kalau makmumna sabab matakna ulah barodoh kabeh gitu. Nalika imam pokok aya nu gering kedah ayana padahal tadi dia apa pentingna. Boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, saya pernah laksanakan sholat imaman sambil duduk, Ya. kesalakaan. Oh gitu. Duduk di kursi maksudnya. Ah. Mamu mengatakan gak sah. Oh gitu ya. Imam yang bodoh. Makmum yang bodoh bukan imam yang bodoh. Ini di sini jelas. Nah, jadi tidak boleh itu tadi Pak yang sudah disebutkan. Tapi yang apa bujang-bujang duduk. Ya Pak di sini muntaji juga berbaring boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalaupun toh memang terpaksa dia harus berbaring seorang imam, tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, kalau tadi teh apa makmumna sadayana Bodoh. barodo. Cik atuh cek dialajar fikih supados upami aya imam halangan teh kondisi tetap apa salat ditegakkan sebagaimana mestinya gitu. Jeung deui anu gering heueuh lamina oge teh damang Jadi gitu kan. misalnya imam juga nggak mau harus jadi makmum. Iya. Nanti yang lain. Nah gitu, itu bisa dipahami Pak ya. Jadi boleh Pak ya. Gitu ya. Kalau imamnya duduk, makmumnya salatnya duduk atau tetap berdiri? Ya tetap posisinya berdiri. Gitu ya. Tetap posisinya. Duduk semua orang datang. Semuanya. Itu mah kalau sholat di bis mungkin Pak. Nah, kalau posisi imam duduk justru akan timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau imam salatnya berbaring terlentang berarti? Berarti sadayana makmum salatnya kalau gitu. Kalaupun toh memang tidak ada yang membadalkan, makanya ini penting Pak. Makanya ya semuanya harus bisa apa menjadi imam, harus menjadi imam, harus bisa gitu. Syaratnya nih. Nah, itu sudah selesai Pak. Yang kedua nih, nah, bisa dipahami ya. Itu saniha kedua. Wasali suha, nah, syarat sah berkuduah yang ketiga adalah Allah yakuna makmuman, nah, tidak sedang bermakmum, gitu ya, tidak sedang bermakmum, ya bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum, yaitu tidak boleh. Maksudnya ya bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Dia tidak gitu. Dia apa bermakmum ya kepada orang yang sedang bermakmum, tidak boleh. Sudah selesai. Ya terkecuali kalau sudah selesai posisinya masbuk, tidak dulu sudah sudah dijelaskan. Madama muktadian bi ghairihi, selama dia muktadian mengikuti terhadap yang lain. Jika mengikuti terhadap yang lain sudah selesai aweh salam, dia kan posisinya makmum. Ya, karena sholat sudah selesai tertunaikan assalamualaikum, dia berdiri, boleh dia diangkat menjadi imam. Jadi makmum menjadi imam boleh karena dia sudah tidak mengikuti orang lain. Justru yang tidak boleh itu adalah kita bermakmum kepada orang sedangkan dia mengikuti orang lain, tidak boleh, teu sah. Gitu.
Ya, Multi level. ya gimana Pak? Ustaz, kita salat yang jadi imam ini waktu tidak seperti kita lihat al-hikmah yang masjid-masjid lain ini kan begitu kamat maju saja Pak. Padahal mereka sendiri untuk jadi imam itu kayaknya tidak berusaha fatihahnya juga salah, semuanya salah. Bagaimana kita dengan makmum yang di belakang ini? Hampir itu harus setiap begitu terus Pak. Kalau orang asal kita nggak tahu Pak. Tapi kalau maghrib isya ini yang jadi masalah kalau imam-imam ini Pak. Jadi imam tidak tetap ada ustaz tapi ustaz cuma mereka maju. Ini kalau bacaannya bukan Pak. Gimana Pak? Iya. Ya itu musibah juga Pak. Makanya Pak maaf nih, kesunahan. Seyogianya semuanya ini ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kesunahan seorang imam menempati tempatnya itu tatkala iqomah sudah terselesaikan dikumandangkan. Jadi sekali lagi, imam kesunahannya menempati tempat imam gitu ya. Setelah apa Pak? Ya, iqomah dikumandangkan. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi mau apa boro? Nah, kalau nggak percaya silahkan saja buka kitab Majmu' Pak. Nah, sama halnya dengan makmum pun berdiri tatkala iqomat sudah terselesaikan. Itu kesunahan Pak. Nah, berarti kalau Kalau imam dia apa Pak? Dia ke tempat imamnya setelah iqomat terselesaikan, ujuk-ujuk aya nu kucul-kucul tah katingal ya teh. Dia bukan artinya dengan PD-nya gitu. Padahal sebetulnya tadi jadi imam itu harus dipersilahkan oleh siapa Pak? Oleh makmum, agar semua makmum ini hatinya mu'allaq gitu. Kalaupun tadi Pak dengan ada keraguan, dia adalah ummi, wajibnya ada Pak sholatnya kita sebagai makmum. Karena nih akan dibuat ala yakuna ummiyan nanti nih. Ini la ummiyan nanti akan tidak boleh bermakmum kepada yang ummi, sedangkan kita tidak tahu kan apakah dia fasih Fatihah tidak. Yang sehari-hari makan kita sudah tahu, dia sudah tidak ada keraguan lagi, dia ummi bisa baca tulis. Nah, sementara makanya kalau kadang-kadang gitu, kalau daripada timbul keraguan kita bermakmum kepada orang yang tidak tahu jelas dan tidaknya bacaannya lebih baik munfarid. Nah itu, jadi diantara bagian kesunahan. Jadi imam nih menempati tempat imam seyogianya setelah iqomah terkumandangkan. Atau memang ada, dan memang fikih itu namanya juga al-fahmu. Tatkala dikatakan hayya 'alas shalah baru berdiri gitu. Ya, hayya 'alas shalah pada posisi kalimat hayya 'alas shalat seyogianya berdiri, tapi makmum imam menempati tempat imam seyogianya setelah iqomah terselesaikan. Itu afdolnya bagian dari kesunahan. Dibilang harus imam dulu karena baru iqomah gitu. Ya, kan itu ada yang bilang. Ya. Nah, sekarang saya pastikan. Siapa yang bilang-bilang itu? Ya, sekarang kita pastikan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab sunnah imam menempati tempat sholatnya setelah iqamah terselesaikan. Afdolnya sunnah itu apa Pak? Ya, kalau dilaksanakan mendapat pahala konteks begitu ya. Kalaupun toh dia ngalebreng wae ya tidak dosa gitu. Ngomat can selesai ujung-ujung geus kapayun ya teh dosa. Pahala yang kejarnya. Nah, itu ya. Jadi siapa tuh yang bilangnya? Jadi meluruskan saf. Imam biasa komando tuh. Ya, betul. Meluruskan saf. Nah itu setelah komat bukan sebelum komat. Iya betul. Afdolnya setelah iqomah, sehingga memang semuanya sudah siap. Jadi bukan ini mah belum juga iqomah, punten imam tenggus aya ngabadega di mana Pak. Luruskan sok komat cenah teh. Aya Pak, punten. Aya begitu. Sok komat. Jadi miwarang kan sanes naon Pak? Miwarang komat gitu. Kecuali mungkin ada kecualian. Idul Fitri kan luruskan dulu.
Memang tidak ada komat langsung sholat kan. Eta mah isyarat dari apa Pak? Dari panitia mungkin ya. Jadi bukan. Kalau ini kan kalau kita masbuk sholat subuh, Ya. nah, misalkan yang pertama sudah kunut, apakah yang sendirinya itu juga kunut lagi? Atau Ya, yang sendirinya yang masbuk kunut kembali. Jadi Dua kali. kunutnya dua kali. Karena kunut yang pertama iktida, mengikuti imam. Nah, kemudian kunut yang kedua dia melaksanakan atas keparduan terhadap dirinya, itu Pak. Jadi kunutnya berapa kali? 2 kali. Gitu. Cukup Pak ya? Insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Fala yasihu iktidau bi muqtadin li'annahu tabi'un li ghairi yalhaqu sahwu. Karena kenapa? Tidak menjadi sah iktidauhu mengikutinya bi muqtadin kepada orang yang sedang mengikuti orang lain. Li'annahu tabi'un li ghairihi, karena dia mengikuti yang lainnya, yalhaquhu sahwuhu, karena apa? Lupanya juga akan menjadi tanggung jawab imam. Wa man sya'nal imamul istiqlal wa hamula sahwu alaihi, ya tentu seorang imam itu harus istiqlal. Istiqlal itu merdeka, sehingga lupanya makmum ini harus ditanggung dengan oleh siapa? Oleh imam. Nah, jadi lupanya makmum ditanggung oleh siapa? Oleh imam. Bagaimana dia akan menanggung orang lain sementara dia sedang mengikuti orang lain. Nah, gitu. Fala yajtami'u il-iqtida wal istiqlal, tentu tidak boleh ya bersatu antara iqtida itu mengikuti, wal istiqlalu dan istiqlal, bebas sendiri gitu. Wa matsalal makmum al-mashkuk fi makmumiyatihi, atau tidak boleh juga bermakmum kepada orang yang mashkuk itu diragukan, fi makmumiyatihi, dalam bermakmumnya itu yang diragukan. Contoh, ka'an wajada rajulaini yusalliyani, ada 2 orang nih sedang sedang sholat, wa taraddada ayyuhumal imam. Kita nih ragu mananya menjadi imam, ditakutkan dia sedang sholat sholat berjamaah. Nah, contoh ada 2 orang berdiri, kita datang nih, kita mau bermakmum, kita ragu mana nih, nah ieu nu ngamakmum ka si A atanapi ka si B atanapi ke si B ke si A. Gitu. Fala yasihu iktidauhu, ya sudah tidak sah. Karena kenapa? Kita masykuk kita ragu siapa yang menjadi imam gitu ya. Biwahidatin fala yasihu biwahidin minhuma, maka tidak sah iktidau mengikutinya biwahidin minhuma di antara salah satu dari keduanya, min ghairi ijtihadin, tanpa adanya ijtihad. Sah, tapi harus ijtihad dulu. Kita pasti nih si B imam gitu Pak ya, atau si A imam, jadi harus ijtihad. Jadi ini nih penting posisi ijtihad itu Pak ya. Ijtihad itu meneguhkan diri sehingga yakin saya bermakmum ke si A, meskipun pada posisinya adalah si A dia sedang bermakmum gitu Pak. Bagaimana? Amma idza ijtahada fa'adahu ila annaha ijtihaduhu ila anna ahaduhuma faqihun aw mutayammimum dunal akhar. Adapun tatkala seseorang sedang berijtihad, fa'adahu, kemudian ia tunaikan ijtihadnya ila sehingga anna ahadahuma, di antara salah satu keduanya faqihun, seorang ahli fiqih, au muta'ammimun, atau dia seorang muta'ammim, dunal akhar, tanpa yang lain, sahha iktidauhu bihi, maka sah beriktida meskipun dia posisinya adalah sebagai makmum gitu, karena sudah ijtihad. Wa wajabatil i'adatu in tabayyana kanu makmuman wa ila fala. Tapi jika ternyata dari hasil ijtihad itu meleset, yang kita anggap dia adalah seorang imam padahal sebetulnya dia makmum, fala yasiha, maka tidak sah. Bagaimana? Wa wajabul i'adah,
maka sholatnya wajib diulang. Kade Pak, mun ijtihad ulah meleset ya. Gitu ya. Tadi kan di atas sudah dilarang kan? Iya. Biasanya tidak boleh bermakmum. Nah, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Ini mah tadi teh apa? Mana nih imam ya gitu. Ternyata dari boleh tetapkan saja ijtihad saja. Salah. Tapi kalau ijtihadnya salah, ulang. maka wajibatul i'adah. Sholatnya wajib diulang. Nah, itu. Bisa dipahami Pak? Ya, kita lanjutkan. Ning sendiri aja daripada bingung ya, mana nu jadi imam gitu Pak ya. Iya, karena kenapa? Bagaimanapun juga tidak sah bermakmum kepada orang yang orang tersebut ya kita nganggap ragu bahwasanya apakah dia sebagai imam ataupun posisinya kalau rojulani ada 2 orang. Tapi kan makanya Pak gitu ya, jika sudah selesai sholat kemudian mau dijadikan yang tadinya makmum menjadi imam sebagai satu isyarat kepada yang lain, lihat saja dari tempat duduknya. Lihat saja dari tempat berdirinya. Kalau dia mundur sedikit berarti dia yang menjadi makmum. Tinggal gitu saja. Itu kan ijtihad, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Berarti ijtihadnya harus dengan ilmu juga gitu. Ulah sangka-sangka pasti sih ya. Berarti dilihat posisinya gitu. Apa nggak ada sesuatu kepastian bahwa yang makmum harus sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan? Nah, di sini Pak nanti akan kita bahas yang keempat nih. Biar lebih jelas ya. Posisinya nanti akan kita praktekkan nanti ya posisinya. Kita baca saja dulu. Biar memastikan ini pasti makmum kan. Gitu ya. Nah, yang penting memang kan posisi imam ini, posisi makmum tidak tidak mendahului gitu. Jadi memang tapi di tempat berdirinya urusan anak kaki. Tapi kalau urusan tumit mah tidak menjadi masalah Pak. Kaki kan tumitnya bagian dari kaki. Ya urusan tempat berdiri di kaki gitu Pak. Pas atahiyatna ternyata makmum lebih panjang turna. Boleh saja tidak menjadi masalah gitunya. Takut gitu ya. Ternyata sudah iftiros tumit antara imam dan makmum teh sejajar. Padahal waktu posisi berdiri mah ya tidak menjadi masalah, tetap dia sebagai makmum gitu. Makanya sejajar ini nanti hukumnya di sini akan disebutkan gitu Pak ya. Nah, itu bisa dipaham. Ya sabar Pak ya. Rabi'uha keempat gitu ya. La ummiyan. Berkudwah, bermakmum tidak kepada orang ummiyan. Ummiyan itu apa Pak? Ummi, tidak bisa baca tulis bodoh. Iya, tidak bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis. Ayyakuna imamu qari'a ummiyan. Ayyakuna imamu qari ummiyan. Iya, hendaknya apa? Imam qari yang membaca itu ummiyan. Fala yasihu, jika memang ada yang qari itu analah ummiyan, fala yasihu iktida'uhu bihi, maka tidak sah bermakmum kepada seorang yang ummi, tidak sah. Amkanahu ta'allum aula, dia memungkinkannya untuk belajar aula ataupun tidak. Bi anna madu alaihi zamanun wa qad badala fi wasauli ta'allum, dia sudah belajar Pak gitu ya, tapi falam yaktahillah, dia tidak jadi diajar mak geus gitu panganon we masih kena belet gitu ya. Falam yaktahillah bisain, tapi Allah belum membukakan alih atasnya bisain dengan apa yang ia pelajari. Alimal qari bihali amla, alimah bagaimana jika dia memang tahu pada posisinya dia adalah seorang ummi amla atau tidak, di annal imam, sebab imam bijihati tahammulul qiraah alal ma'mumi al masbuk. Karena kenapa tidak boleh ummi atau artinya harus bisa baca tulis, karena imam ini menanggung terhadap bacaan siapa Pak? Makmum. Itu makanya la ummiyan tidak. Fa ilam yuhsinuha, tapi tatkala dia tahu bahwasannya bacaan dia itu adalah seorang ummi, lam yuslah ditahammul. Tentu hakikatnya
tidak menjadi baik litahamul dia untuk menanggung bacaan imam. Bagaimana dia akan menanggung bacaan makmum sementara dirina oge tanggungan keneh bacaan anak teh tah fala yasihu, tentunya tidak menjadi sah untuk iktidak kepada orang yang seperti begitu. Qala Syekh Sulaiman Al-Bujairami, telah berkata Syekh Imam Sulaiman, Syekh Sulaiman Al-Bujairami, fa in asarro, jika seseorang mensirkan fi jahriyatin dalam salat yang dijaharkan, itu asarro, dia mensirkan. Nah ngesirkeun di dinya teh dia umi teu bisa bacaan anak atau karena bodoh, tabi'ul makmum. Kemudian apa? Dia diikuti oleh orang lain, dia dijadikan sebagai apa Pak? Imam, tabi'ahu. Wa wajaba alaihil bahsu an halahi ba'dal islam ba'da salam. Wajib Pak. Apa? Al-bahsu, dicari nih. Apa? Al-bahsu an halihi, tentang keadaannya. Bisa baca tulis, jadi setelah salam itu harus apa Pak? Ya kudu nanya. Gitu. Segitunya Pak ya. Tadi baca apa? Seorang imam itu memang harus bisa baca tulis. Gitu Pak ya. Ba'da salam, setelah salam. Fa in tabayyana, jika memang jelas annahu ghairu qari, ada. Jika memang nampak jelas posisinya dia adalah ghairu qari, tidak bisa membaca, ada. Maka makmum ini yang sudah bermakmum kepada orang tersebut yang umi, ada wajib mengulangi sholat. Gitu. Jadi memang harus dipastikan yang menjadi imam itu kita tahu bahwasanya dia fasohah, bisa membaca surat Al-Fatihah gitu. Ya, khususnya dalam rukun qauli Pak ya. Gitu. Wa in tabayyana annahu qari'un walau biqaulihi. Jika memang terbukti sesungguhnya dia qari'un, mampu membaca, walau biqaulihi, meskipun apa biqaulihi dengan ucapannya nasitu al-jahra. Tadi kan apa? Dia tidak menjaharkan pada posisi sir, malah mempelankan. Dia akan berkata, "Oh, saya lupa. Kirain teh bukan salat yang dijaharkan." Meskipun dia posisinya berkata begitu. Au asrartu, atau likaunihi jaizan, saya mensirkan likaunihi karena memang apa bacaan jahriyah ini boleh juga disirkan jaizan, maka ya boleh-boleh saja. Jadi ternyata dia bukan berarti umi gitu Pak ya, tapi dia apa lupa mungkin untuk dijaharkan pada posisi apa ya mensirkan, ya dia lupa pada posisi yang memang harus dijaharkan, malah dia dipelankan. Kalau elatnya seperti itu ya boleh, tidak menjadi masalah. Berarti dia tidak posisinya seorang ummi. Wasaddaqahul makmum, kemudian makmum meyakini atas apa elat yang diberikan oleh imam tadi yang dijadikan makmum oleh seseorang, saddaqahu meyakininya, lam yu'id, tentu tidak mengulang salatnya. Satu, dia memelankan di tempat jahar itu karena lupa gitu. Ya, atau dia elatnya ya meskipun di jahar sirnya yang penting kedengar oleh makmum, tidak terlalu keras, boleh, tidak menjadi masalah. Shadaqahu, kemudian makmum meyakini lam ya'id, maka sholat tidak diulang. Wa illam yatabayyana haluhu, tapi sebaliknya gitu ya. Jika memang terjadi bahwasannya dia mensirkan di tempat jahar itu karena takut ketahuan apa Pak? Dia tidak bisa baca tulis, tentu lam ya'ida aidon, ya diulang salatnya. Gitu. Subhanallah. Terus sampai segitunya Pak ya. Ya gimana Pak? Ketika kita sedang sholat sendiri, Ya. Biasanya pada sholat-sholat yang harus dijaharkan, tiba-tiba ada orang lain mengikuti menjadi makmum, mendukung kita. Apakah kita membacakan surat-surat itu dijaharkan atau disirkan? Iya, betul. Tentu karena ada isyarat dari belakang kita diangkat menjadi seorang imam. Jika sholat yang ditunaikan adalah posisi yang mesti dijaharkan, buktikan Pak, kita sebagai imam ini tidak umi. Bisa dipahami Pak?
Apa bukti kata? Baca. Yang apa Pak? Keluarkan suaranya. Biar makmum ini apa Pak? Yakin kita apa? Bisa baca tulis. Jadi mesti dijaharkan untuk meyakinkan kepada siapa Pak? Jadi kudu Pak pede. Begitu dijalankan tidak fasih kata. Balik lagi. Kata mah Tapi Pak. bisa. Pasti diulang sholatnya Pak. Diulang sholatnya atau langsung memisahkan diri? Enggak, ulang, lanjutkan kan kepadilah berjamaah Pak. Diambil dulu. Ternyata. Kalau sebaliknya gimana? Sholat yang sebenarnya sir tapi dijaharkan. Dan itu ada di dago atas tuh. Ya. Yang kita kan sering keliling. Ya. Beberapa masjid begitu. Salat sir Sampai yang kita nanya, dijaharkan. Ustaz. Nah, itu dijaharkan. Jadi lo gitu lah, minta dijaharkan, syariatkan ke makmum nih. Padahal dia Ustaz itu. Benar Pak ini? Ya. Kita kan sering keliling ya. Betul, Di dago atas betul. tuh di gunung. Itu banyak sholat duhur asar itu dijaharkan. Ya, bagaimanapun juga kan posisi jahar itu kalau sir kan sir juga tetap harus dijaharkan, cuma posisi jaharnya terdengar oleh dirinya sendiri, tidak untuk dijaharkan pada posisi terdengarnya oleh seluruh makmum. Ya bagaimanapun juga kan syariat sudah menetapkan di sana ada sir, ada jahar, berarti yang waktunya sir malah dijaharkan menyelesaikan sunnah Pak. Ya, jadi bagaimanapun juga menyelesaikan sunnah. Jika menyelesaikan sunnah, ya urusan sholat mungkin sah-sah saja. Perlu diulang nggak makmumnya? Nah, makmumnya apakah diulang? Gitu ya. Karena kita kan musafir nih. ya betul. Pindah masjid begini juga nih. Ya, Cuma di betul. kampung itu memang sholat sirnya ya. dijaharkan semua. Nah, berarti kembali kepada ijtihad. Ijtihad itu apa? Kembali kepada keyakinan atas diri kita sendiri. Tapi dan bagaimanapun juga kan tidak menyalahi Pak untuk tidak karena posisi syarat-syaratnya kan tidak posisi pada sir dan jahar, pada posisi ummi. Gitu. Kalau kita meyakini tidak harus mengkodok karena posisinya sah-sah saja kalau bermakmum tidak menjadi masalah. Cuma masalahnya kan antara sir dan jahar. Tidak masuk wilayah syarat-syarat bermakmum gitu. Nah itu. Jadi tugas makmum ya ini syaratnya. Makanya imam atau kudu ngerti imamnya tempat sir harus dijaharkan. Takut nanti menyelesaikan sehingga makmum condong dia ummi atau tidak bisa baca tulis mungkin. Ya karena itu maka ya posisinya adalah jahar. Nah itu. Jadi memang jadi masalah juga nih kita kalau bermakmum kepada orang yang masih diragukan keimamannya. Makanya imam itu harus jazm, harus harus jejem, harus mantap. Nah, jadi dijaharkan gitu ya. Tapi dijaharkan tentu tidak jahar seperti makmumnya 300 orang. Gitu ya, atau makmumnya 2 jajar nya saperlu nawe dan nggak makmum lagi berapa orang Pak. Nah gitu maksudnya, tidak seperti Pak Ujang kalau berjamaah di masjid, tidak lah gitu ya, sekedarnya saja terdengar seru riuh suara imam itu Pak mungkin ya. Gini Ustaz, kalau imam lupa harusnya jahar tapi dibaca sir Fatihahnya. Ya. Perlu diulang nggak atau langsung lanjut surat? Nggak usah diulang karena kan kita yakin imam itu tidak ummi. Ya tadi sekali lagi tidak menjadi salah satu syarat harus diulang sholat. Kalau posisinya waktu jahar disirkan atau waktu sir dijaharkan, sudah ikuti saja makmuman saja. Nggak usah diulang sholatnya karena apa? Sah-sah saja sholatnya, tidak menjadi masalah. Cuma atuh imam teh. Imamnya. Iya. Imam kan harusnya jahar, tapi ternyata bacanya sir Fatihahnya. Itu perlu diulang Fatihah lagi atau lanjut ke suratnya? Imamnya ini, Mam. Oh, imamnya apakah? Ya nggak usah diulang lagi baca Al-Fatihahnya, langsung saja. Karena tidak ada kewajiban untuk mengulang. Cuma yang jadi masalah teh kenapa kok imam bisa mensirkan di tempat yang jahar di mana keteranganana gitu.
Itu. Karena kenapa? Masalahnya kan makmum juga kalau sudah makmuman punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Ini kalau yang saya tangkap pertanyaan beliau ini sholat maghrib nih, sholat yang diharkan. Imam teh lupa, dia pelan dalam pertengahan atau mau akhir, ini tuh sholat mah Bismillah, diulang lagi perlu nggak gitu maksudnya gitu? Oh, atau dilanjutkan. Dilanjutkan. Bacaannya diulang pertengahan kembali. atau mau akhir baru Ya. ini sholat maghrib. Dia jaharkan lagi atau diulang lagi atau memang lanjut surat itu? Oh, gitu ya. Gitu maksudnya. Iya. Dia saya tangkap gitu. Posisinya dia lupa mungkin. Ya kalau posisinya lupa mah lanjutkan saja bacaannya, tidak jangan langsung di tengah-tengah menjaharkan apa Pak? Fatihah. Menjaharkan Al-Fatihah. Bisa datang. Boleh, tidak menjadi masalah. Diselesaikan dulu Jadi ya. makmun nggak perlu subhanallah karena dia oh jangan mungkin lupa kan mahlum. Ya, Iya. betul. Ini kita Terkecuali memang posisi jahar tatkala imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, baru dia harus mengulang kembali surat Al-Fatihah. Toh mengulang kembali surat Al-Fatihah pun juga menjadi salah satu keabsahan makmum. Ditakutkan yang di belakang itu ada madhab imam yang lain yang memang bacaannya nanggeukeun ka saha. Nah itu pertanyaannya kan? Iya. Nah, Ya kan, gitu. salat di rumah kadang-kadang kan Ya, kemana gitu, lah ininya. kemana. Jangan di rumah sholatnya Mas. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah kan masalahnya mah elatnya kan karena lupa, lanjutkan langsung saja dikeraskan. Contoh dari alhamdulillah lupa nih. Sadarnya ihdinas siratal, boleh, tidak menjadi masalah. Iya, jika selesai bacaan Al-Fatihah karena tidak terdengar baru diulang lagi akan lebih afdal dari pertama. Nah, itu. Kalaupun apa? Kalau tidak diulang lagi, nggak apa-apa. Kalaupun toh tidak diulang lagi gitu Pak, sudah apa-apa ujuk-ujuk langsung membaca surat gitu Pak. Iya, masalahnya makan tadi makmumnya itu Pak. Gitu. Yang ditakutkan ada makmum yang bacaannya apa Pak? Ya, diserahkan kepada siapa? Sedangkan imam. Jadi kan makmum tidak membaca apa-apa. Sedangkan apa? Lupanya makmum, ingatnya makmum ditanggung oleh siapa? Imam. Bacaan makmum ditanggung oleh imam itu. Maka seyogianya imam yang bijak mengulang bacaan surat Al-Fatihah biar memang kedengaran apa? Surat Al-Fatihah benar-benar dibacakan sehingga makmum menjadi yakin. Nah itu mungkin. Ya. Ketika kita sholat isya sendiri Pak, Ya, betul. kita itu lagi jamak. Nah, terakhir kita sedang jamak maghrib sebetulnya. Betul. Itu ada yang ngikutin si makmum, Ya. yang bermakmum. Kita udah ngasih isyarat, cuman nggak ngerti aja bahwa kita itu nggak Ya, ngerti. betul. Nah gitu kita 3 rakaat, dia juga sholat isya tapi 3 rakaat. Apakah si imam ini atau sayuran itu sholat maghrib? Nah, itu Gitu. mengulang lagi tuh gimana Pak? Tidak usah Pak. Yang tadi imam lanjutkan saja sebagai imam, selesaikan sholatnya, jangan ada keraguan. Dia yakin dengan sholatnya sendiri, dia sedang menjama. Makmum pun toh dia sudah yakin bahwasanya dia tidak jama. Bisa dipahami Pak? Cuman dia istilahnya jadi 3 rakaat. Iya, tidak menjadi masalah bagi siapa Pak? Bagi makmum kan? Kalau setelah selesai sholat dia bertanya, nah 3 rakaat ya. Berarti dia wajib mengulang sholatnya. Gitu siapa dia sebagai makmum, maknya sholat nah jadi kieu ieu teh. Bukan imam ngasih tahu. Ya. Tahu sih. Bagaimana imam kalau ngasih tahu? Berarti kalau ngasih tahu kita nyuruh kepada dia untuk sholat deh, lamun daikeun sholat deh. Gitu ya, kalau mau kasih tahu bagus, afdolnya dikasih tahu biar dia mengulang sholatnya kembali. Ya, karena jadi kan yang akhirnya dari bodoh jadi tahu, berarti sholatnya ente sah karena dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu mah mungkin sah-sah saja sholatnya mah tidak menjadi masalah gitu Pak. Contoh itu. Kedua contoh, kita bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunat. Iya Pak, sholat apa? Sholat sunat. Makmum teh sugan teh sholat apa Pak? Wajib, sholat fardu. Sudah yang sunat, yang fardu sudah jangan dikasih tahu. Kalaupun toh tadi saya sedang sholat sunat,
dia menambah biarin aja, tidak menjadi masalah, sah-sah saja. Karena kenapa? Tadi dia sudah meyakini yang ia tunaikan adalah sholat fardu dan imam pun sedang melaksanakan sholat fardu, meskipun dia adalah sholat sunat, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Justru yang jadi masalah kalau dikasih nah, itu mungkin Pak kira-kira ya. Insya Allah. Gimana nih? Kita cukupkan dulu. Aduh, sedikit lagi nih. Ya nggak apa-apa lah, kita ulang lagi nanti yang keempat Pak ya. Sampai al-majus. Ya sudah cukup dah. Nanti kita ulang lagi di Rewi nanti yang keempatnya, belum selesai, ada sedikit lagi makalahnya. Waduh, udah lebih nih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.